ada dua maket studi namanya. Dimana yang satu berkontur, yang satu tidak. Tapi batas side-nya sama. Bener ya? Ini kosong. Ini di sini kosong. Oke. Ya, batas side-nya sama, yang satu datar, yang satu berkontur. Nah, Anda sebagai arsitek kalau mendesain, kalau side-nya datar, ini enak. Ini ada beberapa pola ya. Bisa saja misalnya ini masuk ke dalam, terus di sini mungkin ada open space-nya. Jadi ini ya kalau begini polanya dia menerima gitu. Terus kemudian nyusun ininya tuh misalnya di sini posisinya ini sesuai dengan side-nya tuh. Tuh kan lihat ya. Sesuai dengan bentuk side-nya kan. Kalau side-nya miring begitu ada sini gitu ya. Atau kalau mau pakai sistem yang ini, sistem yang ada open space di tengah, dia pakainya gini misalnya ya. Misalnya gini. Nah ini ada open space di tengah, nah ini masuk, ini ruang misalnya auditorium, ini pengelola, ini ruang kelasnya, gitu ya, ini penunjang misalnya gitu ya. Enak ininya lurus-lurus tuh, apa namanya? Pola jalannya ya, penataannya ya, oke ya, gitu ya. Tapi pola ini nggak bisa dipindah ke sini, karena ini ada kontur-kontur tanahnya. Jadi rata-rata mahasiswa itu ini nerapinya langsung ini garis lurus red, ini kotak langsung kayak gini gitu ya, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau dia pakai kontur, pertama sebisa mungkin masa kita tidak ditaruh di garis kontur. Kenapa? Kalau di garis kontur berarti kan ada cut and fill. Bukan nggak boleh, tapi cut and fill itu satu dia merusak kontur alaminya, nomor dua secara konstruksi pasti lebih mahal, lebih susah. Yang kedua dia tahu mana daerah-daerah yang terjal, mana yang landai. Ini terjal, yang dekat garis konturnya rapat, terjal, yang jauh-jauh landai. Nyarinya yang terjal kan jauh, apa yang landai? Landai. Jadi menempatkannya pasti di daerah-daerah yang landai. Jadi misalnya ini masuk, ini jalan ya? Itu sungai. Jalannya mana? Ini jalan. Ini masuk, oke parkir di sini daerah yang misal parkir ya. Ini ada open space-nya untuk parkir gitu ya. Ini jalan. Jadi pola masanya kalau tadi untuk mendapatkan unity biasanya kita satu arah gini. Jadi kalau dilihat sesuai dengan side-nya ya, tergantung arahan ininya. Kalau misalnya jalannya begini, yang utama kelihatan lurus begini, dia akan membuat pola yang begini yang sejajar. Kalau dia begini, jalan utamanya, dia akan polanya ikut yang begini. Nah, dengan mendapatkan kesamaan arah orientasi, maka ini mendapatkan unity. Kalau dilihat tuh serasi, gitu ya. Tergantung arah jalan biasanya, jalan utama di depannya. Makanya kalau kamu lihat ke pinggir jalan, masih kan bangunannya ngadep jalannya tegak lurus ya? Iya, utama. Iya kan? Di depan kan? Iya. Memang begitu prinsip arsitektur. Patokannya jalan di depan. Kecuali ada hal-hal khusus. Itu ya. Itu ada alasan-alasan khusus. Pada umumnya kalau untuk komposisi massa, dia pasti ngarahnya ke situ. Tergantung dia mau ngambil yang mana. Kalau ngambil ke sini ya dia begini. Terus ada konsep-konsep misalnya, oh di sini ada open space, ini masuk, misalnya masuk sini ada open space dan sebagainya, enak. Oh di sini parkir, misalnya. Nah ini tinggal buat garis-garis lurus nggak apa-apa. Tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi misalnya penataannya dia harus mengikuti ini. Nah ini ada dua cara. Kalau site kamu luas banget, bisa aja masing-masing daerah itu bisa aja misalnya yang ini ngadep sini, yang ini mungkin ada sini, boleh aja sesuai dengan arah konturnya. Ini kan konturnya ada sini nih, ya kan? Nah ini lurus gini kan, bener ya? Ini kan harus sini ya, gitu ya. Bisa juga kalau memang bisa memungkinkan dia tetap begini nggak apa-apa sih. Tapi memungkinkan nggak kalau ditaruh masanya
menghadap ke sini. Contoh ini ya. Ini kan hadap sini ya. Ini samping kan? Boleh begini, boleh gini. Jadi bisa aja dia gini nih. Kalau cukup sayapnya. Kalau cukup ininya apa namanya nih? Space bidang datarnya. Boleh. Nah, ini tergantung ya. Tapi yang terang cara untuk bagaimana sih untuk menata masa banyak itu? Yang pertama, dia pasti memanfaatkan open space untuk daerah pemersatu. Contoh, misalnya ya, ini kalau begini, ini kayak pertama kita nyusun masanya sesuai dengan bentuk setnya. Kalau begini aja, ini belum ada pengikat. Begitu dikasih ada open space di sini, open space ini langsung ikat. Langsung mengikat masanya. Misalnya di sini ada open space lagi. Jadi fungsi open space-nya itu adalah sebagai kayak ininya ya, penghubung bangunannya. Bukan hanya penghubung, dia pemersatunya. Gitu. Kalau ini dilepas, dilepas. Ini menjadi welcome. Kalau ditutup, dia menjadi tengah. Masih ingat dulu terpusat. Bisa juga pakainya linear. Kalau linear, dia begini natanya. Jadi dia ini jalan, bukan open space. Tapi apa namanya nih? Bayang nggak? Ya kan? Jadi ini jalan. Ini masanya mengelilingi mengelilingi sekitar ini, bukan open space ini. Kalau yang begini, ini open space di tengah. Itu kalau setnya datar. Kalau setnya berkontur, nah penempatan ininya hati-hati, ya kan? Kita berarti di sini kita belajar bahwa kita tidak hanya melihat meshing. Kalau kita menata gini, kita juga harus melihat daerah-daerah ruang open space-nya dia. Yaitu biasanya untuk parkir di mana, untuk lapangan, untuk taman, untuk kegiatan outdoor ya. Nah, itu posisinya di mana? Itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti minggu depan ada 6 bangunan yang akan dibuat masing-masing denah tanpa potongan. Jadi saya udah dikasih tahu ya. Jadi konsekuensi kamu membuat masa semakin banyak, berarti nanti desain bangunannya semakin banyak. Gitu. Ada yang 8? Ini misalnya dia enak aja dibuat sekarang ya, di masanya gini. Nanti ini desainnya gimana dia harus bikin loh. Iya kan? Dengan masa yang seperti ini. Kurang lebih ya. Pasti nanti akan feedback ketika buat denah. Oh ternyata lebih kecil. Ya feedback nanti blok plan setannya. Atau lebih gede. Oh nggak bisa gini, bentuknya jadi agak harus ada L-nya. Ya berubah nanti L-nya. Nanti otak-atik lagi. Jadi selalu dalam arsitektur itu suatu proses itu nggak pernah linear sampai akhir, nggak pernah, pasti dia muter gitu. Oh ketika jadi bangunannya kok kurang enak ya ininya, oh denahnya dirubah gini, feedback lagi. Oh denahnya berubah begini, setnya berubah lagi, pasti. Tapi dengan sekarang media digital lebih mudah. Kalau zaman saya dulu kan kalau berubah lagi berarti gambar dari nol lagi gitu kan. Kalau sekarang mungkin geser-gesernya lebih enak dengan digital. Kira-kira gitu ya. Jadi poinnya adalah penataan ini ke angin ya. Jadi yang pertama ini ya yang di highlight. 1, bahwa menata suatu komposisi massa, dia pertama harus ikut batas side sebagai supaya terlihat relate ya dengan bentuknya, sesuai dengan bentuk side-nya. Itu 1. 2, dia harus ada unsur-unsur pengikat. Unsur pengikat bisa open space, bisa jalan,
Bisa, kalau bisa juga kalau gede ya, saya ini bangunan. Tapi ini enggak kayaknya, nggak ada bangunan yang gede banget gitu ya. Dia gitu ya. Terus kalau di bangunan datar, kita dengan gampangnya menggunakan pola-pola sirkulasi garis lurus. Ya kan? Garis lurus, apalagi di perkotaan yang sempit lahannya. Itu kalau di datar. Tanpa ada batasan-batasan atau hambatan-hambatan kontur tanah. Tinggal diratain aja. Paling beda-beda semeteran lah ini ya. Pematangan tanah namanya ya. Terus diukur jalannya, terus dipatok-patok bangunannya gitu ya. Oke, itu kalau datar. Tapi kalau di kontur nggak bisa. Beberapa prinsip masih bisa dipakai, yaitu bagaimana kita menata. Tetap harus ada unity, tercipta dari bentuk side sama keseimbangan ya. Nah, yang ininya bisa juga masih kepake, ada pengikat-pengikatnya kayak open space, mungkin ada taman, mungkin di sini ada sesuatu di sini. Ini kan kalau dilihat ya, ini ngacunya ke open space, yang ini jalan kan sebenarnya kan, gitu ya, yang ngikat gitu ya. Terus kalau memungkinkan dia side-nya berorientasi sama, nggak apa-apa, lebih mudah terlihat unity. Tapi kalau dia ngikutin konturnya juga bisa. Tentunya kalau dia ngikutin kontur, jadi jalannya juga ngikutin kontur. Jadi dia gini kan tuh, jalan di dalam side-nya ya. Kebayang nggak? Kalau ini kan ini begini nanti kan, jalannya tuh. Otomatis kan bentuk ininya juga begini kan, bentuk. Nah, ngerti nggak? Ya, berarti jalan sini kan. Iya. Ini kan konturnya gini nih, ya kan? Berarti kalau buat jalan kan begini. Berarti bangunannya kan gini. Itu bisa. Tapi dia gini pun bisa. Ya, Ngadep ke sini sama. Kamu bisa otak-atik ya. Mana lebih mudah mendapatkan unity sama orientasinya atau berbelok? Pasti lebih gampang yang sama orientasinya. Begitu dilihat dari atas tuh udah unity sendiri dia. Patokannya adalah jalan di depannya, cari yang paling utama. Yang ini bisa ke sini, bisa ke sini, terserah kamu. Nanti kalau dia ke sini, berarti kan tegak lurusnya di sini ya. Berarti tegak lurusnya kan ke sini. Ya kan? Nah, kalau saya tadi buat ini karena saya orientasinya ke sini. Ke jalan ini. Ini awalnya gini, ya kan? Nah, sampingnya gini orientasinya. Kenapa? Karena ada kontur yang begitu. Ini nggak ada. Ini memang nggak ada urusan sama yang gini-gini kan tuh. Rata aja. Ngerti nggak? Ada yang sekarang masanya udah dapat semua kan? Jumlah masa ini hari ini harus sudah masanya dapat. Nah, Anda kira-kira membuat sistem mau nggak mau kalau masuk ke site plan kita harus tahu pola-pola bangunannya seperti apa. Nanti mungkin depan boleh saya jelasin. Jadi ada beberapa bangunan yang sistemnya dia kayak waktu itu ya, asas perancangan. Jadi ada yang dia sistem kayak gini nih, kelas gini. Jadi pasti dia ada koridor di tengah atau di samping, terus kelasnya kecil-kecil. Dan gitu. Tapi ada yang sistemnya nggak gitu, kayak kantor, ruang auditorium, nggak gitu, nggak pakai koridor gitu. Jadi sistemnya kayak kantor, kayak gitu. Nah itu Anda harus paham dulu tipologi bangunannya. Terus bagian-bagian mana yang bisa disambungkan ya bisa aja. Jadi misalnya ini kedekatannya seberapa juga misalnya gini ya. Misalnya ini bisa aja dia begini ya, misalnya dia begini. Karena dia berhubungan banget, kamu bisa menghubungkan ini dengan jembatan kayak yang
Di G juga ada. Oh iya, di G, betul. Di G juga. Ada 3 ya. Ada 4 malah sama belakang ya. Iya. Antar bangunannya pasti ada ngeling gitu kan. Ya. Tapi kalau memang tidak terlalu berhubungan ya nggak apa-apa. Jadi mungkin ini dekat, tapi tidak nempel. Tapi mungkin juga jauh. Nah, oh ini ruang kelas, ini lab. Ngelingnya pakai jembatan. Oh ini ruang kelas dan lab jadi satu, SD doang. Ini kelas dan lab jadi satu, SMP dan SMA. Ya tergantung Anda. Bagaimana menyusunnya, mau yang mana? Oh ini ruang auditorium. Kalau auditorium ditempatkan kemana harus ada konsep ya. Letaknya di depan, karena auditorium kan bisa aja acaranya untuk umum. Iya kan, acara-acaranya nggak, jangan di sini auditorium. Iya kan, dia pasti di depan. Gitu kan? Ya, mungkin dia dekat-dekat sama perpus. Kantin mau di mana? Oh kantin di sini, misalnya. Nah dekat sama tempat olahraga. Misal saya nggak tahu, desain kamu kan masing-masing ya. Jadi yang bisa membayangkan kedekatan aktivitas tuh kamu. Satu, bisa mendapatkan perletakan di sini, enaknya di mana? Kamu juga. Tapi dari semua itu, kamu harus punya alasan. Jadi arsitek mikirnya di situ ya. Jadi segala sesuatu apa yang dia tentukan, mau itu letak, menghadap kemana, semuanya punya alasan. Nah itulah yang disebut dengan konsep. Oh ini biar ada begini, biar ada gitu, nah itu konsep. Oh ini supaya ini kita ginikan, itu konsep. Tuh. Nah tinggal dipertahankan nanti kalau diuji atau penyesuaian. Iya dong dipertahankan, kamu yang mendapat. Ya kan nanti kan tetap disanggah sama kliennya atau dengan dosennya, iya. Nah itu harus bisa dipertahankan. Jadi nggak sekedar pendapat yang logis dan bisa dipertahankan. Tuh. Itu baru benar, belum masuk ke estetika. Berikutnya, kalau udah benar, baru secara tampilan bagus. Nah, tampilan bagus itu juga punya konsep. Misalnya, oh saya mau ke arah tropical, oh saya mau ke arah ke nature, ke alam, atau ke modern, atau mau tema apa yang sekarang udah pakai tema kan ya, kalau nggak salah ya, udah pakai tema ya. Temanya di minggu berapa? Tema di minggu berapa? Bisa seminggu dulu. Oke. Ya nanti jelasin ya. Saya jelasin dengan tema, memilih tema, sama tipologi bentuk bangunan. Karena minggu depan udah sampai ke denah ya. Minggu depan sampai ke? Kata-kata dia mungkin. Itu kan kita buat denah. Kita buat denah dulu. Kita belum ngebayangin bentuk bangunannya gimana. Benar ya? Benar nggak gitu? Buat denah dulu waktu yang SPA 2 kemarin apa sih klinik ya? Apa sih kafe? Ya kita buat denah tuh. Tapi kita belum ngebayangin bentuknya gimana. Begitu masuk ke tampaknya juga bingung gitu kan? Iya kan? Nah dengan begini kamu sudah 3 dimensi dulu, 3 dimensi baru ke denah. Di denah nanti baru ini di update. Itu bolak-baliknya. Nanti juga besoknya, semester besok itu kan bangunan tinggi, high-rise building. Sama, tapi marketnya yang nggak begini banyak. Dia tinggi 40 lantai. Besok. Iya. Lebih berat dari ini. Iya dong, kan naik kelas. Ini kalau kamu bilang udah rasa berat, nanti besok lebih berat dari ini. Iya, udah high-rise building. Udah bikin hotel, apartemen. Utilitasnya nanti udah kepake, sistem AC-nya, iya dong. Iya dong, masa sama ini lagi nggak bisa, dia pasti lebih tinggi. Iya. Tuh. Jadi ini mastering dulu yang ini ya. Jadi kamu udah paham. Karena ada sampai saya pernah menguji mahasiswa TA, nggak tahu pembimbingnya ngasih tahu apa enggak, apa dia yang nggak ngerti. Site-nya begini.
setnya begini tapi pola-pola jalannya kayak gini. Kayak datar. Setnya gini, apa berkontur. Tapi ketika dia buat set plan tuh kayak gini. Tapi memang mungkin bisa kayak gini Pak kalau jalannya. Kalau memang bentuknya kayak gini. Ya bisa, tapi dia harus mengikuti pola-pola ininya. Jadi dia seolah-olah garis-garis ininya tuh apa namanya nggak dilihat dalam penata pola-pola jalan, masa, sama sekali nggak memperhatikan garis konturnya. Apalagi ini fatal banget ya. Sebenarnya sayapnya berkontur, tapi garis konturnya nggak digambar. Itu mah selesai. Sebaik apapun desainnya itu mah selesai. Udah langsung di depan itu pasti. Karena sayapnya berkontur nih, ya kan? Ketika dia gambar block plan, garis konturnya nggak digambar. Itu kan sama dengan set datar. Ya berarti kan salah data dari awal. Kalau salah data dari awal ya desain berikutnya nggak ada artinya kan? Itu fatal banget. Garis kontur itu bahasa. Ya pada prinsipnya sih kalau di kota jarang ya sampai yang banyak begini. Paling cuma satu garis set. Gitu ya. Depok aja ada gini-gini dikit kan? Iya. Tapi nggak rapat-rapat. Ini dia lebih jelas daripada Bayang-bayang. kata-kata. Tipologi bangunan untuk yang bikin ini karena Anda udah masuk ke Tema konsep nanti. tipologi. Oke, itu dulu ya.